Halo, selamat datang di video pembelajaran FKM UI. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 bersama saya dengan Dr. Gaby, Dr. Erika, Dr. Mila, dan Dr. Gigi Stefani, kita akan bersama-sama belajar mengenai strategi layanan produk di rumah sakit. Sebelum kita berbicara tentang strategi layanan produk di rumah sakit, ada baiknya kalau kita mengerti mengapa kita harus membahas tentang produk. Jadi, produk ini adalah salah satu bagian dari marketing mix atau yang biasa kita sebut juga dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan suatu strategi pemasaran yang menekankan tentang bagaimana cara menjual produk seefektif mungkin agar proses penjualan berjalan lancar. Demi mendapatkan tujuan perusahaan seperti laba, omset penjualan, penghasilan modal yang ditanam, dan merebut pangsa pasar, penting banget buat kita untuk memahami bauran pemasaran ini. Marketing mix atau bauran pemasaran dapat dibagi menjadi 4P ataupun 7P. Untuk yang membagi bauran pemasaran menjadi 7P terdiri dari product, price, place, promotion, people, process, dan physical environment. Sedangkan yang membaginya hanya menjadi 4 terdiri dari product, price, place, and promotion. Sebegitu pentingnya loh produk ini sehingga mau dibagi 7 atau dibagi 4, produk tetap ada di dalamnya. Oleh karena itu, yuk kita bahas lebih lanjut soal produk. Strategi produk merupakan strategi yang pertama kali dilakukan oleh organisasi yang berkaitan dengan penyediaan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Produk sendiri merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian agar dapat dibeli, dikonsumsi, atau digunakan. Menurut wujudnya, produk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu produk yang berwujud dan produk yang tidak berwujud. Produk yang berwujud merupakan produk yang berbentuk barang, yaitu produk yang secara fisik bisa dilihat dan diraba, misalnya obat-obatan, alat kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan produk yang tidak berwujud merupakan layanan yang berbentuk jasa, pekerjaan, atau prestasi yang diperjualbelikan, yang dapat ditawarkan untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa merupakan produk yang tidak berwujud, karena secara fisik tidak dapat dilihat dan diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya. Contoh dari produk yang tidak berwujud adalah konsultasi dokter, tindakan rehab medik, dan lain-lain. Product mix atau bauran produk adalah perpaduan atau rangkaian dari semua lini produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada konsumen. Bauran produk terdiri dari semua lini produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Bauran produk sendiri memiliki 4 dimensi, yaitu width atau kelebaran, length atau kepanjangan, depth atau kedalaman, dan konsistensi. Kelebaran berhubungan dengan berapa banyak lini produk yang ditangani oleh perusahaan. Misalnya, sebuah rumah sakit memiliki layanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, ruang operasi, dan penunjang medis seperti laboratorium, farmasi, dan rehabilitasi medis. Maka, kelebaran produk rumah sakit tersebut adalah 7. Kepanjangan mengacu pada keseluruhan jumlah produk di dalam bauran produk itu sendiri. Misalnya, di dalam layanan laboratorium terdapat 100 paket pemeriksaan yang disediakan oleh rumah sakit. Ini merupakan kepanjangan dari bauran produk. Kedalaman produk mengarah pada berapa banyak variasi dalam setiap produk. Variasi tersebut bisa berupa ukuran, warna, jumlah yang membedakan antara satu dan lainnya. Sebagai contoh, paket rehabilitasi medik yang satu terdiri dari 3 kali kedatangan dan paket yang lain terdiri dari 6 kali kedatangan. Konsistensi berhubungan dengan seberapa erat hubungan antar berbagai lini produk dalam ketentuan produksi, saluran distribusi, penggunaan akhir, dan atau lain sebagainya. Strategi bauran produk terdiri dari perluasan bauran produk atau expansion of product mix, pengurangan bauran produk atau contraction of product mix, perubahan wujud produk atau alteration of existing product, memposisikan produk atau positioning the product, dan trading up and trading down.
Perluasan bauran produk atau expansion of product mix, di mana sebuah perusahaan dapat menambah jumlah lini produk atau menambah ukuran, formula, atau ciri pada jenis produk yang ada sehingga menambah bauran produk. Pengurangan bauran produk atau contraction of product mix, di mana perusahaan mengadakan pencitraan dengan mengurangi jumlah lini produk atau mengurangi jumlah mata produk. Contohnya adalah rumah sakit ibu dan anak yang mengkhususkan pada layanan obgyn dan layanan anak, serta meniadakan layanan subspesialistik lain yang tidak berkaitan dengan obgyn dan anak. Perubahan wujud produk atau alteration of existing product, di mana perubahan wujud produk dilakukan agar memberikan keuntungan yang lebih besar. Contohnya adalah dengan mengubah konsultasi dokter menjadi telekonsultasi, tanpa mengubah esensinya, namun dapat memenuhi kebutuhan pasar di era pandemi COVID-19. Memposisikan produk atau positioning the product. Rumah sakit memposisikan produk mereka sesuai dengan segmentasi pasar yang dihadapi. Trading up and trading down. Trading up berarti perusahaan menambah produk prestis, dan trading down berarti perusahaan menambah produk barang dengan harga yang lebih murah. Sebagai organisasi yang unik dan kompleks, rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan mampu memenuhi kebutuhan pasiennya. Dengan demikian, rumah sakit tidak dapat dikelola dengan manajemen yang sederhana, melainkan secara profesional sehingga mampu menjawab tantangan persaingan rumah sakit di masa yang akan datang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan perhatian terhadap bauran pemasaran yang diterapkan. Layanan rumah sakit dalam lingkup bauran pemasaran dapat diketahui dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian dilakukan pada tahun 2018 oleh Evi dan Tante Hui. Dapat dikatakan pengaruh marketing mix terhadap loyalitas pelanggan dapat diketahui dan ditemukan juga bahwa produk, harga, dan tempat berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, sedangkan promosi berpengaruh negatif terhadap loyalitas pelanggan. Penting bagi rumah sakit untuk memiliki produk yang baik. Hal ini agar rumah sakit dapat bertahan menghadapi tantangan yang semakin sulit. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan produk layanan unggulan. Layanan unggulan atau dalam istilah internasional dikenal sebagai Center of Excellence merupakan suatu layanan yang penuh dengan inovasi, didukung oleh teknologi terbaik di bidangnya, dan biasanya komprehensif pada layanan klinik yang fokus pada suatu penyakit tertentu, serta tidak dimiliki oleh pesaing. Lalu, apa yang perlu dipertimbangkan saat akan mengembangkan layanan unggulan? Terdapat 4 hal yang perlu dipertimbangkan saat mengembangkan layanan unggulan. Yang pertama adalah produk. Apa yang menjadi pembeda layanan tersebut dengan layanan sejenis yang sudah ada atau yang dikembangkan oleh pesaing? 2. Pasar. Bagaimana caranya memperluas cakupan target pasar? 3. Posisi. Bagaimana rumah sakit bisa mengambil posisi untuk mendatangkan efek halo pada keseluruhan rumah sakit? 4. Kemampuan unik. Bagaimana rumah sakit ini bisa menyediakan seluruh kebutuhan yang sifatnya spesifik ke layanan unggulan ini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan layanan tersebut? Dari uraian di atas terlihat bahwa tidak mudah dalam mengembangkan suatu layanan menjadi unggulan. Diperlukan sebuah teamwork, leadership, komitmen, dan dukungan finansial yang tidak sedikit untuk menghasilkan suatu layanan unggulan. Selanjutnya, kita akan coba melihat layanan unggulan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Salah satu layanan unggulan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok adalah katerisasi jantung. Pada tahun 2014, Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok membangun Depok Heart and Vascular Center atau yang biasa disebut dengan DHVC. Salah satu alasannya adalah tidak banyaknya rumah sakit pesaing yang mempunyai layanan serupa. Untuk memperluas cakupan target pasar, Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok sudah menyiapkan paket khusus katerisasi jantung untuk pasien dengan jaminan pribadi dan juga menjalin kerjasama dengan beberapa asuransi dan perusahaan. Hingga saat ini, rata-rata tindakan katerisasi jantung di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok adalah 20 tindakan setiap bulannya. Demikian penjelasan kami dari kelompok 3 mengenai strategi layanan produk di rumah sakit. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Sampai bertemu kembali.